Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sastra Perbandingan kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi terkait identifikasi artikel. Yang pertama, artikel Maman S. Mahayana yang berjudul Sastra Bandingan, Pintu Masuk Budaya Studi Kasus Romeo dan Julia, Sone Zaki Shinju, Uda dan Dara. Identifikasi artikel yang kedua yang akan diidentifikasi ialah karya Suharmono Kasyun yang berjudul Religiositas dalam artikel Kemarau, Al-Shiqa 1 dan Untaidu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Yusrina Ayolinati, yang kedua Anissa Oktiarika Dewi, yang ketiga Risa Aklasari, yang keempat Mutiara Alivia Meisari, dan yang kelima Ika Putri Indriani. Baik, langsung saja kita mulai memasuki agenda yang selanjutnya, yaitu penyajian materi. Yang pertama, identifikasi yang pada artikel pertama akan saya mulai dari saya sendiri. Artikel 1, Maman S. Mahayana, Sastra Bandingan, Pintu Masuk Budaya Studi Kasus Romeo dan Julia, Sone Zaki Shinju dan Uda dan Dara, termasuk ke dalam sastra perbandingan untuk pendekatan intertekstual. Pertanyaan pertama, karya sastra apa yang dibandingkan oleh peneliti dan dengan karya apa yang dibandingkan? Jawabannya, karya sastra yang dibandingkan oleh peneliti dalam artikel yang berjudul Sastra Bandingan Pintu Masuk Kajian Budaya Studi Kasus Romeo dan Julia, Sone Zaki Shinju, Uda dan Dara. Karya Maman S. Mahayana ialah dua naskah drama yang berjudul Romeo dan Julia, karya William Shakespeare, dan Sone Zaki Shinju A. karya Chikamatsu Monzaemon, serta sebuah cerpen Uda dan Dara karya Usman Awan. Dua naskah drama dan sebuah cerpen dalam artikel Maman S. Mahayana tersebut merupakan hasil perbandingan antara kedua naskah drama dan sebuah cerpen. Identifikasi artikel yang kedua yaitu Dua yaitu siapakah pengarang yang menuliskan karya tersebut dan siapakah pengarang karya yang dibandingkan. Pengarang yang menuliskan karya sastra serta pengarang karya sastra yang dibandingkan ialah untuk Romeo dan Julia karya William Shakespeare diterbitkan pada tahun 1535. Sonezaki Shinju karya dari karya Chikamatsu Monzaemon terbit pada tahun 1703, serta Uda dan Dara karya dari Usman Awang. identifikasi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Alivia. Baik, untuk identifikasi yang nomor 3 yaitu bagaimanakah peneliti menemukan teks yang dibandingkan.
Jawabannya itu karena pada setiap teks memiliki kesamaan dan perbedaannya tersendiri, seperti pada dua naskah drama Romeo dan Julia dan Sonezaki Shinju, serta sebuah cerpen Uda dan Dara, memperlihatkan sebuah tema yang sama, yaitu kasih tak sampai, seperti contohnya kasus Romeo dan Julia. Misalnya dilatar belakangi oleh permusuhan keluarga, sedangkan dalam Sonezaki Shinju penyebabnya didasari oleh kepercayaan sang paman atas kinerja dan pengabdian kemenakaannya. Kepercayaan dan penghargaan itu kemudian direpresentasikan melalui keinginannya menjodohkan Tokubei dengan kemenanakan istrinya. Selanjutnya dalam Uda dan Dara, persoalan yang mendasarinya adalah perbedaan status sosial. Keluarga Uda yang miskin tak layak bersanding dengan keluarga Dara yang kaya. Identifikasi nomor 4 akan disampaikan oleh Mbak Ika Putri Indriani. Yang keempat, yaitu bagaimana peneliti menentukan teks yang dibandingkan. Peneliti menentukan teks yang dibandingkan dengan menyangkut dua atau lebih teks sastra yang berbeda. Hasil perbandingan itu hanya akan sampai pada perbedaan dan persamaan tekstual. Dari sana mungkin kita akan sampai juga pada persoalan reputasi dan penetrasi dan pengaruh mempengaruhi. Jika demikian halnya, maka perbandingan itu akan tetap berkutat pada persoalan tekstual. Jadi, apakah tujuan sastra bandingan hanya sampai pada pengungkapan perbedaan dan persamaan dua teks atau lebih? Oleh karena itu, patutlah dipertimbangkan tujuan sastra bandingan yang tidak hanya sampai pada perbandingan dua teks sastra yang berbeda dan mengungkapkan persamaan dan perbedaan tekstual, tetapi juga coba menelusuri persamaan dan perbedaan itu sebagai bagian dari dua produk budaya yang melahirkan dari dua kehidupan sosio-budaya yang berbeda. Identifikasi selanjutnya yang kelima akan disampaikan oleh Mbak Yusrina. Kepada Mbak Yusrina, saya persilakan. Yang kelima, bagaimana cara peneliti menemukan hipogram dan transformasi dalam penelitian tersebut ialah hipogram pada Romeo dan Julia karya dari William Shakespeare diterbitkan pada tahun 1535 dari Inggris. Kemudian Sonezaki Shinju karya dari Chikamatsu Monzaemon terbit pada tahun 1703 Jepang. Uda dan Dara, karya dari Usman Awang dari Malaysia menjadi teks transformasinya. Romeo dan Julia, karya dari William Shakespeare yang diterbitkan pada tahun 1535 dari Inggris merupakan induk yang melahirkan karya-karya berikutnya. Karya tersebut yaitu Shinju, karya dari Chikamatsu Monzaemon terbit pada tahun 1703 dari Jepang, dan Uda dan Dara karya dari Usman Awang dari Malaysia. Identifikasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Opriatika Dewi. Yang keenam, bagaimana cara peneliti menemukan makna dari penelitian intertekstualitas dalam sastra perbandingan. Cara peneliti menemukan makna dari penelitian intertekstual dalam sastra perbandingan dengan cara tidak hanya dengan mengamati karya-karya dari berbagai negara yang menggunakan bahasa yang sama atau sastra dari berbagai daerah dalam satu negara. Maka bahwa rumusan sastra perbandingan yang menekankan pada perbedaan negara justru akan mengundang masalah konseptual. Pada konteks itulah perlu kiranya kita mempertanyakan kembali rumusan-rumusan sastra perbandingan yang pernah ada.
Kesimpulan yang kami peroleh dari identifikasi artikel Maman S. Mahayana adalah dalam membandingkan sebuah karya sastra tidak hanya membandingkan dari segi kesamaan dan juga perbedaan, tetapi juga pada persamaan kemanusiaan universal dan perbedaan sosiokultural, ideologi, dan sistem kepercayaan. Namun adanya tujuan dalam persoalan persamaan dan perbedaan tekstual itu digunakan sebagai pintu masuk untuk mengungkapkan problem sosiokultural. Maka perbandingan itu mestinya lebih jauh menyentuh latar belakang proses kelahiran teks yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial budaya yang terjadi pada zamannya. Sehingga dalam memperbandingkan karya sastra, kita dapat mengkajinya secara luas, bisa dari cakupan bahasa, wilayah, politik, dan yang lainnya. Identifikasi yang kedua, pada artikel Suharmono Kasiun dengan judul Religiositas dalam novel Kemarau Al-Shiqaq 1 dan Entaidu. Hasil identifikasi artikel tersebut termasuk ke dalam sastra bandingan dengan pendekatan interdisipliner. Yang pertama, sastra karya apa yang dibandingkan oleh peneliti dan dengan bidang ilmu apa dibandingkan. Karya sastra yang dibandingkan oleh peneliti dalam artikel yang berjudul Religiositas dalam novel Kemarau, Al-Shiqaq 1 dan Entaidu, karya Suharmono Kasiun, ialah ketiga novel dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ketiga novel tersebut saling dibandingkan satu sama lain antara novel Kemarau, karya A.A. Nafis dari Indonesia, novel Al-Shiqaq 1 karya Sanon bin Ahmad dari Malaysia, dan Entaidu karya Muslim Burmat dari Brunei Darussalam. Ketiga novel tersebut dibandingkan dengan bidang ilmu agama yang mencakup nilai-nilai religiositas hingga diperoleh persamaan dan perbedaan nilai religiositas dan relasi antara ketiga novel tersebut. Identifikasi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Ika Putri Indriani. Dua, siapakah pengarang yang menulis karya tersebut, dan siapakah pakar atau ahli yang memiliki gagasan atau teori sebagai hal yang menjadi bandingan dalam karya sastra itu. Pengarang yang menuliskan karya sastra tersebut yaitu untuk novel Kemarau merupakan karya A.A. Nafis dari Indonesia, dan novel Al-Shiqaq karya dari Sahnon bin Ahmad dari Malaysia, dan Entaidu karya Muslim Burmat dari Brunei Darussalam. Pakar yang memiliki gagasan atau teori sebagai hal yang menjadi bandingan dalam karya sastra tersebut yaitu Basnet. Basnet berpendapat bahwa penekanan pola hubungan lintas budaya antara kesusastraan yang satu dengan kesusastraan yang lain dalam kajian sastra bandingan sejalan dengan pendapat Budiman bahwa persoalan dalam sastra bandingan adalah tentang relasi dan bukan tentang esensi. Budiman 2005 halaman 7. Relasi merupakan pola hubungan antara karya sastra dengan karya sastra lain yang saling berkaitan. Namun apabila kajian karya sastra hanya menekankan relasi, unsur kualitas menjadi terabaikan, dan tidak bisa diketahui kualitas antara karya sastra yang dibandingkan. Identifikasi yang ketiga akan disampaikan oleh Anissa Oktiarika Dewi. Yang ketiga, hal apakah yang menyebabkan peneliti membandingkan teks sastra dengan bidang ilmu tersebut? Hal yang menyebabkan peneliti membandingkan
sastra dengan bidang ilmu adalah tokoh utama dalam novel Kemarau, Al-Shikak 1 dan Taidu masing-masing adalah Sultan Duano, Pak Pataeng, Sagalas, dan Usop. Untuk menjadi seorang religius, masing-masing tokoh dalam novel itu tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Proses panjang yang dialami oleh masing-masing tokoh mempunyai intensitas yang berbeda meskipun tampaknya sama. Identifikasi yang keempat akan disampaikan oleh Mutiara Olivia Meisari. Identifikasi yang keempat yaitu bagaimana peneliti menentukan teks dan bidang ilmu yang dibandingkan, yaitu dengan melihat perbedaan budaya yang terdapat pada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Karena perbedaan budaya itulah yang berpengaruh pada karya sastra yang diciptakan. Kemudian terdapat nilai religiusitas setiap tokoh dalam ketiga novel itu, yaitu bagaimana proses perjalanan mereka dalam mencapai kereligiusitasnya, dan terdapat relasi unsur modernisasi yang kuat dalam ketiga novel, yaitu modernisasi dari pandangan pasifisme religius menuju pandangan sekularilisme kapitalis, bahwa kemiskinan bukan urusan Tuhan seperti persoalan hidup lainnya. Kemiskinan merupakan persoalan manusia. Manusia harus mengubah nasib untuk mengatasi kemiskinan yang dideritanya. Identifikasi yang kelima akan disampaikan kembali oleh Anissa Oktiarika Dewi. Apa sajakah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam hasil kajiannya? Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam hasil kajian tersebut dengan mengenali ciri-ciri dari sikap masing-masing tokoh pada novel dan pengalaman mistik religius yang dialami oleh masing-masing tokoh dalam 3 novel dari 3 negara menunjukkan tingkat religiositas masing-masing tokoh. Identifikasi yang keenam akan disampaikan oleh Mbak Yusrina Ayundinati. Yang keenam ialah bagaimana cara peneliti menemukan hipogram dan transformasi dalam penelitian tersebut ialah hipogram yang ada pada novel Kemarau karya A.A. Nafis Indonesia, novel Al-Shikai karya Shahnon bin Ahmad dari Malaysia, dan Entaidu karya Muslim Burmat dari Brunei Darussalam. Ialah lahirnya teks baru dari novel Kemarau karya A.A. Nafis Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 1967. Kemudian, yang menjadi teks transformasinya adalah novel Al-Shikai karya Shahnon bin Ahmad Malaysia dan Entaidu karya Muslim Burmat dari Brunei Darussalam. Karena novel Kemarau A.A. Nafis tersebut sebagai induk semang yang melahirkan karya tersebut. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari hasil identifikasi artikel Suher Monokasiun, yaitu sastra bandingan merupakan studi sastra suatu bangsa dengan bangsa lain yang mempunyai kaitan kesejarahan dengan sastra bangsa lain. Proses saling mempengaruhi apa yang telah diambil dan apa yang telah disumbangkan pada sastra lain, seperti yang terjadi pada ketiga novel tersebut yang membicarakan perihal kereligiositas setiap tokoh dalam proses mencapai kereligiusannya. Demikian tadi diskusi dari kelompok 3. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita akhiri sesi diskusi pada kesempatan malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.